dari Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi. Hari ini aku akan melakukan wawancara dengan tema Demokrasi Sistem Pemilihan Langsung masih relevan dengan sila keempat Pancasila. Dan untuk ini, aku memerlukan 5 orang sebagai narasumber untuk wawancara kali ini. Pertanyaan pertama, menurut Anda, apakah pemilihan langsung membuat proses memilih pemimpin lebih sesuai dengan semangat kedaulatan di tangan rakyat dalam sila keempat? Menurut saya sih iya, karena pemilihan langsung memberi kesempatan untuk rakyat memilih pemimpinnya sendiri, bukan lewat wakil. Jadi, kalau pembicara sepenuhnya sesuai sila keempat, masih ada hal yang harus dibenahi karena sila keempat juga menekan hikmat kebijaksanaan, bukan hanya memilih. Oke, pertanyaan kedua, bagaimana tanggapan Anda tentang kualitas keputusan rakyat dalam pemilihan langsung? Apakah sudah mencerminkan musyawarah yang bijaksana? Kadang iya, kadang belum. Banyak orang yang memilih berdasarkan program dan rekam jejak. Itu bagus, tapi ada juga yang memilih karena ikut-ikutan, emosi, atau pengaruh hoax, atau karena politik uang. Jadi prosesnya belum sepenuhnya mencerminkan musyawarah yang matang. Menurut Anda, apa tantangan terbesar dalam menerapkan sistem pemilihan langsung agar tetap selaras dengan sila keempat? Tantangan terberat adalah menjaga prosesnya tetap sehat. Misalnya praktik politik uang, berita bohong, polarisasi, dan kurangnya pendidikan politik. Semua itu justru bikin proses demokrasi jauh dari kata bijaksana. Baik, pertanyaan nomor 4. Apakah Anda melihat bahwa pemilihan langsung justru membuat masyarakat lebih aktif dalam demokrasi atau sebaliknya, dan mengapa? Menurut saya cukup banyak masyarakat yang jadi lebih aktif, mulai dari ikut kampanye, debat, sampai jadi relawan. Mereka merasa punya peran, tapi ada juga yang malah capek atau muak karena politik dianggap penuh konflik. Jadi dua-duanya ada, tergantung pengalaman dan lingkungan masing-masing. Oke, baik. Pertanyaan terakhir. Jika diberi kesempatan untuk memberi saran, perubahan apa yang perlu dilakukan agar pemilihan langsung bisa lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Kalau saya boleh memberi saran, beberapa hal ini penting. Masyarakat perlu lebih dibekali pendidikan politik sejak dini. Yang kedua, debat antar calon harus lebih fokus pada solusi, bukan saling serang. Yang ketiga, pengawasan politik uang harus lebih tegas. Yang keempat, informasi tentang calon harus lebih transparan dan mudah diakses. Yang terakhir, dan yang paling penting, budaya berdiskusi di masyarakat harus diperkuat, supaya orang memilih bukan karena ikut-ikutan, tapi karena benar-benar paham. Pertanyaan pertama. Menurut Anda, apakah pemilihan langsung membuat proses memilih pemimpin lebih sesuai dengan semangat kedaulatan di tangan rakyat dalam sila keempat? Menurut saya, iya, pemilihan langsung sebenarnya sangat sesuai dengan semangat itu, karena rakyat bisa memilih pemimpinnya sendiri tanpa diwakili pihak lain. Jadi suara setiap orang benar-benar menentukan hasilnya. Pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Anda tentang kualitas keputusan rakyat dalam pemilihan langsung? Apa sudah mencerminkan musyawarah yang bijaksana? Kualitas keputusan rakyat cukup baik, tapi belum sepenuhnya mencerminkan musyawarah yang bijaksana. Banyak orang masih memilih berdasarkan emosi, popularitas, atau informasi yang belum tentu benar. Jadi, proses musyawarah dalam arti mempertimbangkan secara matang memang belum maksimal. Pertanyaan ketiga, apakah Anda melihat bahwa pemilihan langsung justru membuat masyarakat lebih aktif dalam demokrasi atau sebaliknya, dan mengapa? Menurut saya, sebagian iya, karena banyak orang jadi lebih peduli politik, ikut kampanye,
tergantung kondisi lingkungan dan edukasi politiknya. Baik, pertanyaan keempat. Menurut Anda, apa tantangan terbesar dalam menerapkan sistem pemilihan langsung agar tetap selaras dengan sila keempat? Tantangan terbesarnya adalah pendidikan politik. Tanpa pemahaman baik, masyarakat mudah terpengaruh hoaks, politik uang, atau fanatisme. Ini membuat keputusan yang diambil jauh dari nilai musyawarah yang rasional dan bijaksana. Baik, pertanyaan terakhir. Jika diberi kesempatan untuk memberi saran perubahan apa yang perlu dilakukan agar pemilihan langsung bisa lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Menurut saya, perlu adanya edukasi politik yang lebih kuat, terutama untuk pemilih muda. Lalu yang kedua adalah transparansi dan kejujuran dari kandidat dan penyelenggara pemilu. Lalu yang ketiga, pengurangan politik uang, supaya keputusan benar-benar berdasarkan kualitas dan bukan imbalan. Lalu yang terakhir itu ada ruang diskusi publik, agar masyarakat terbiasa dengan budaya musyawarah sebelum menentukan pilihan. Baik, pertanyaan pertama. Menurut Anda, apakah pemilihan langsung membuat proses memilih pemimpin lebih sesuai dengan semangat kedaulatan di tangan rakyat dalam sila keempat? Menurut saya iya, karena pemilihan langsung memberikan kesempatan kepada semua warga untuk menentukan pemimpin mereka sendiri. Keputusan akhirnya datang dari suara rakyat, jadi semangat kedaulatan di tangan rakyat tetap terasa. Bagaimana pendapat Anda tentang kualitas keputusan rakyat dalam pemilihan langsung? Apa sudah mencerminkan musyawarah yang bijaksana? Kualitas keputusan rakyat sudah cukup baik, tapi tetap perlu diingatkan, ada yang memilih karena pertimbangan matang, tapi ada juga yang ikut-ikutan atau terpengaruh informasi kurang benar. Jadi unsur musyawarah yang bijaksana sebenarnya sudah ada, tapi belum maksimal menurut saya. Apakah Anda melihat bahwa pemilihan langsung justru membuat masyarakat lebih aktif dalam demokrasi atau sebaliknya, dan mengapa? Menurut saya, pemilihan langsung membuat masyarakat jauh lebih aktif. Kita bisa lihat banyak orang ikut kampanye, diskusi, dan memantau proses politik. Walaupun ada yang pasif, secara umum sistem ini membuat masyarakat lebih terlibat. Menurut Anda, apa tantangan terbesar dalam menerapkan sistem pemilihan langsung agar tetap selaras dengan sila keempat? Tantangan terbesar adalah menjaga supaya rakyat bisa memilih dengan sadar dan bijak. Masalah seperti politik uang, berita palsu, atau perbedaan pendapat yang berlebihan. Tantangan ini bisa mengganggu nilai kebijaksanaan dan musyawarah. Jika diberi kesempatan untuk memberi saran perubahan apa yang perlu dilakukan agar pemilihan langsung bisa lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Saran saya, edukasi politik harus diperkuat supaya masyarakat benar-benar paham dampak dari pilihan mereka. Selain itu, ruang diskusi dan debat antar calon harus dibuat lebih sehat dan informatif, biar masyarakat bisa menilai dengan lebih objektif. Dengan begitu, proses pemilihan akan lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Baik, sekian. Menurut Anda, apakah pemilihan langsung membuat proses memilih pemimpin lebih sesuai dengan semangat kedaulatan di tangan rakyat dalam sila keempat? Iya,
pendidikan politik.